Coba deh bayangin, kalian disuruh masang sebuah kabel listrik raksasa di dasar lautan yang gelap gulita. Bukan cuma masang, tapi kalian juga harus buktiin kalau kabel itu ada di posisi yang pas banget, dengan akurasi sampai hitungan sentimeter. Oke, mari kita bedah bareng tantangan rekayasa yang luar biasa ini. Coba kita lihat peta ini. Nah, garis hijau yang kalian lihat itu bukan sembarang kabel loh. Ini adalah jalur kehidupan energi baru sepanjang 33 kilometer. Tugasnya menghubungkan Pulau Pabelokan ke anjungan lepas pantai Zeldape. Ini adalah proyek infrastruktur yang vital banget buat menopang seluruh sistem kelistrikan di sana. Oke, jadi nanti kita bakal bedah tuntas gimana proyek raksasa ini bisa terwujud. Mulai dari kenapa sih ini perlu dilakukan, apa aja tantangannya, teknologi super canggih apa yang dipakai, sampai gimana mereka bisa membuktikan kalau kerjaan ini udah selesai dengan sempurna. Jadi, pertanyaan pertama yang mungkin muncul di benak kita, buat apa sih repot-repot begini? Kenapa harus susah payah membentangkan kabel di dasar samudra? Well, jawabannya simple, soal keandalan. Kabel yang lama itu udah tua dan nggak cukup lagi kapasitasnya. Kabel baru ini fungsinya jadi tulang punggung buat sistem transmisi listrik, mastiin aliran daya yang lebih gede dan lebih stabil, biar semua area produksi di sana tetap bisa beroperasi. Sekarang, kita ngomongin soal skala proyeknya nih. Angka-angka di balik proyek ini bener-bener nunjukin betapa besarnya tantangan rekayasa yang dihadapi. 33 kilometer. Biar kebayang, itu kira-kira sama dengan jarak dari Monas ke Sentul deh. Dan sepanjang itu harus diletakkan dengan presisi yang sangat tinggi di dasar laut yang gelap. Dan bukan cuma panjang, dayanya itu 35.000 volt. Gede banget. Ini bukan kabel charger HP ya, ini arteri bertegangan tinggi. Salah pasang sedikit aja, risikonya bisa bahaya banget ke depannya. Analogi ini pas banget deh. Ibaratnya tuh, kita disuruh ngegambar garis lurus 33 kilometer di dasar laut sambil merem. Pertanyaannya, gimana caranya mereka melek dan bisa melihat apa yang mereka kerjakan? Nah, jawabannya ada di teknologi yang jujur aja canggih banget. Teknologi yang pada dasarnya bikin mereka bisa melihat pakai suara, menembus kegelapan total di dasar laut. Jadi pertanyaannya kan, kalau nggak bisa pakai mata, pakai apa dong? Nah, jawabannya itu gelombang suara. Teknologi yang pertama namanya side scan sonar. Anggap aja ini kayak senter super canggih yang pakainya suara, bukan cahaya. Alat ini nembakin suara ke samping, terus dengerin pantulannya. Hasilnya, gambar dasar laut yang detail banget, hitam putih gitu. Dan kabel yang baru dipasang jadi kelihatan jelas. Habis itu ada lagi multi-beam echo sounder. Kalau tadi side scan sonar bikin gambar 2D, yang ini tugasnya bikin peta 3D. Kayak lagi nge-scan dasar laut pakai ratusan sinar suara sekaligus. Jadi kita bisa tahu kedalaman pastinya dan kontur tanah di sekitar kabel. Tapi tunggu dulu. Punya gambar 2D, punya peta 3D itu semua percuma kalau kita nggak tahu posisi kapalnya di mana. Bener kan? Nah, disinilah DJPS masuk. Ini bukan GPS di mobil kita ya. Ini versi super akuratnya. Akurasinya itu bisa sampai di bawah 1 meter. Gila kan? Jadi dengan tahu posisi kapal yang super presisi, mereka juga jadi tahu persis di mana posisi sonar yang ditarik di belakang kapal. Inilah kuncinya, gimana mereka bisa memetakan dasar laut dengan penuh percaya diri. Tentu aja, teknologi secanggih apapun nggak bakal jalan tanpa orang-orang hebat di baliknya. Ada party chief sebagai komandan operasi, ada hydrographic surveyor yang jago menganalisis data, sama survey technician yang mastiin semua peralatannya berfungsi normal. Oke, tim udah siap, teknologi udah ada. Terus gimana cara mereka ngerjainnya? Ternyata ada playbooknya sendiri. Prosedur super ketat buat mastiin setiap langkahnya dijalankan dengan presisi maksimal. Prosesnya itu kayak tarian yang rapi banget dan bisa kita ringkas jadi 5 langkah utama. Pertama, posisikan tongkang raksasanya dengan presisi. Terus, pasang jangkar biar stabil. Baru deh kabelnya diletakkan pelan-pelan di sepanjang rute. Nah, setelah kabelnya terpasang, kerjaan utamanya justru baru mulai. Survei buat ngecek ulang semuanya yang nantinya jadi laporan akhir. Dan coba lihat ini deh, margin kesalahannya kecil banget. Posisi kapal itu nggak boleh meleset lebih dari 1 meter. Dan ini bukan buat gaya-gayaan ya. Salah sedikit aja kabelnya bisa ditaruh di tempat yang nggak stabil, atau lebih parahnya di jalur kapal lain. Ini soal keamanan jangka panjang. Nggak ada ruang buat coba-coba. Nah, cara surveinya juga unik.
Kapalnya itu nggak berlayar pas di atas kabel. Justru kapalnya jalan di 2 jalur paralel di kiri dan kanan kabel, jaraknya cuma 50 meter. Kenapa? Biar side scan sonarnya dapat sudut pandang terbaik buat ngeliat si kabel dengan jelas. Dan kenapa jalannya pelan banget, cuma sekitar 2-4 knot? Soalnya, buat dapat data sonar dan multibeam yang paling jernih dan detail, kapal harus gerak pelan dan stabil. Logikanya kayak kita motret aja kan, kalau sambil lari-lari fotonya pasti ngeblur. Oke, semua data presisi ini udah kekumpul dengan susah payah. Terus gimana? Semuanya ini muaranya ke satu hal yang paling krusial, bukti tertulis yang nggak bisa diganggu-gugat. Jadi hasil akhirnya itu bukan cuma kabelnya udah di bawah laut ya, tapi data yang konkret. Ada konfirmasi posisi kabel yang super akurat, ada peta 3 di dasar laut di sekitarnya, database buat perawatan ke depan, dan yang paling penting, bukti resmi kalau kerjaan ini udah beres dengan sempurna. Dan ini penting banget di proyek-proyek rekayasa kayak gini. Omongan doang atau keputusan lisan di lapangan itu nggak dihitung. Yang resmi itu cuma satu, laporan akhir yang terdokumentasi, yang isinya semua data dan bukti yang udah diverifikasi. Dan ya, pada akhirnya inilah intinya. Semua proses ribet ini, dari DGPS, sonar, sampai laporan akhir, itu semua adalah jaminan. Jaminan kalau infrastruktur kritis ini bakal berfungsi dengan andal, aman, dan efisien untuk jangka waktu yang sangat lama. Kisah ini kan nunjukin ya, betapa banyak karya rekayasa hebat yang sebenarnya tersembunyi dari kita. Yang kerja diam-diam di bawah sana buat nopang dunia modern kita. Jadi penasaran deh kira-kira karya rekayasa tak terlihat apa lagi ya yang ada di sekitar kita setiap hari?